Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib merupakan 4 sahabat utama Rasulullah SAW yang kemudian menjadi khalifah sepeninggalan Nabi. Keempatnya mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun di antara mereka, hanya Utsman bin Affan yang mampu membuat malaikat merasa malu. Selain itu, pada masanya, beliau dijuluki Abu Abdillah. Beliau juga digelari Dzunurain, yakni pemilik 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kemuliaan lain yang dimiliki Utsman bin Affan adalah kedermawaannya dalam bersedekah. Utsman juga merupakan sosok sahabat yang pertama merangkum mushaf-mushaf yang tersebar menjadi sebuah kitab yang sekarang kita baca, yaitu Al-Quran. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Ada satu kisah yang menggambarkan sifat mulia itu, sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali ayahandanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat itu, Nabi SAW sedang berbaring. Demi menyambut Abu Bakar, beliau SAW pun menjawab salamnya. Posisi beliau tetap di atas tempat tidur, tetapi bagian gamisnya sedikit terangkat, sehingga menampakkan sebagian betisnya. Usai berbincang-bincang, Abu Bakar pun pamit. Tak lama kemudian, Umar bin Khattab minta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Umar pun ikut pamit pergi dari rumah Rasulullah SAW. Setelah itu, kini giliran Utsman bin Affan yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah memberi izin, Aisyah memperhatikan suaminya itu kini mengubah posisi duduknya, sehingga betisnya yang tadinya tersingkap menjadi tertutup. "Wahai Rasulullah, engkau tidak bersiap begitu kedatangan ayahku, yakni Abu Bakar dan Umar?" tanya Aisyah radhiyallahu anha. Utsman merupakan seseorang yang pemalu. Bila dia masuk sedangkan aku masih berbaring, pasti dia malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang, padahal dia belum menyelesaikan keperluannya. "Wahai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seseorang yang disegani oleh para malaikat?" jelas Rasulullah SAW. Demikianlah Nabi SAW menerangkan, bahkan para malaikat pun bersikap malu terhadap Utsman bin Affan. Sifat itu merupakan teladan bagi umat Islam, sebab hal itu sendiri diajarkan oleh baginda SAW. Dalam sebuah hadis, Rasul SAW bersabda, "Malu tidak menimbulkan sesuatu kecuali kebaikan." Dan terkait sifat mulia ini, Nabi SAW memuji Utsman bin Affan. Bahkan para malaikat pun segan terhadapnya lantaran perangainya yang pemalu itu. Bukan karena jumlah hartanya yang menjadikan malaikat segan kepadanya, melainkan ketulusan hatinya dalam membantu sesama. Meskipun bantuannya harus menguras hartanya, tapi baginya itu tak jadi masalah. Hal terpenting yang beliau inginkan adalah hartanya dapat bermanfaat bagi seluruh umat. Bahkan beliau rela mendonasikan sebagian harta untuk momen perjuangan Islam. Di suatu hari, Rasulullah SAW sedang mengumandangkan pengumuman penting. Beliau bertanya kepada seluruh masyarakat, siapa yang bisa memenuhi dana untuk momen perjuangan Islam? Tak lama, Utsman bin Affan pun melangkahkan kaki menuju Rasulullah. Dengan mudahnya, beliau mendonasikan sebagian hartanya untuk momen tersebut. Tidak hanya berjumlah jutaan, tapi triliunan. Sahabat Nabi yang punya wajah rupawan tersebut menuturkan, kalau untuk agama Islam, ia akan rela melakukan apa saja. Selain itu, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa ketika Al-Hasan ditanya tentang orang yang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid,
Maka ia menjawab, "Aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid, padahal beliau sebagai khalifah. Dan ketika ia berdiri, nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya, sehingga kami berkata, 'Ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin.'" Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, seraya ia berkata dengan firman Allah, "Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang dimaksud itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dalam usia 80 tahun lebih. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak atau Khawarij di dalam rumahnya. Ketika Utsman terbunuh, istri beliau berkata, "Mereka telah tega membunuhnya, padahal mereka telah menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran." Utsman bin Affan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga lewat lisan Nabi. Meskipun telah wafat, kedermawaannya selalu dikenang oleh umat Islam, mulai dari membeli sumur Yahudi, menyumbang 300 ekor unta pada perang Tabuk, dan masih banyak lainnya. Utsman dikenal sebagai sahabat Nabi yang banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.